Hai, perkenalkan nama saya Yulandari, NIM 20051500029 dari kelas PBSID, Pembelajaran Sosiolinguistik, dosen pengampu Dr. Idawati Garim, SPD, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apakah hari ini kalian telah mendapatkan ilmu atau belum? Nah, jangan khawatir jika kalian belum mendapatkan ilmu. Kali ini saya akan menjelaskan materi buat teman-teman sekalian untuk memperdalam ilmu teman-teman. Kita langsung saja ke materi ya. Nah, materinya yaitu pasti teman-teman tidak asing lagi kan dengan mendengar kata bahasa. Sebenarnya apa sih bahasa itu? Jadi, bahasa adalah salah satu alat komunikasi yang digunakan dalam berinteraksi antar sesama anggota masyarakat. Jadi, apa yang kita ucapkan selama ini itulah yang dinamakan bahasa. Nah, setiap daerah memiliki berbagai macam bahasa loh. Kalian mau tahu salah satunya yaitu di Indonesia yang memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Terdapat juga masyarakat bahasa. Apakah kalian telah mengetahui apa itu masyarakat bahasa? Jadi, masyarakat bahasa itu adalah sekumpulan manusia yang menggunakan sistem syarat dalam bahasa yang sama atau sekelompok orang yang antara satu sama lain bisa mengerti sewaktu mereka berbicara. Karena dalam masyarakat bahasa terdapat peranan penting penggunaan bahasa yang membentuk masyarakat komunikasi sebagai masyarakat bahasa yang bersifat relatif. Pengertian bahasa dan tutur. Lenggeng adalah bahasa secara umum yang artinya bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi secara verbal. Contohnya adalah manusia memiliki bahasa, sedangkan hewan tidak. Terbentuknya suatu masyarakat bahasa dikarenakan atas dasar kesepakatan dalam penggunaan bahasa yang sama. Ini terjadi karena mereka merasa bahwa yang menjadi identitas sosial mereka pun berbeda. Hendaknya kita semua sebagai pengguna bahasa tersebut berbangsa dan berupa selalu menjaga bahasa yang kita pakai sekarang, yaitu bahasa Indonesia, agar kita semua menjadi masyarakat bahasa Indonesia yang baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang sudah ada. Pengertian dialek dan pembagian dialek. Ideolek adalah variasi bahasa yang timbul dan menjadi ciri khas seseorang yang biasanya dipengaruhi oleh latar belakang pemakainya. Dialek berdasarkan identitas pemakainya. Dialek sosial adalah variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial tertentu dengan menggunakan beberapa ciri tertentu, seperti struktur kalimat, pilihan kata, dan fonologi tertentu. Contohnya, dokter yang menggunakan pilihan kata istilah kedokteran dalam berbicara dengan dokter lainnya. Verbal repertoire. Verbal repertoire adalah semua bahasa beserta ragam-ragamnya yang dimiliki atau dikuasai seorang penutur. Verbal repertoire yang dimiliki masyarakat tutur dibagi menjadi dua, yaitu verbal repertoire yang dimiliki setiap penutur secara individual. Contoh, penggunaan norma-norma kesempatan yang digunakan seorang individu pada saat bertutur dengan guru berbeda dengan saat ia bertutur dengan teman sebayanya. Verbal repertoire yang menjadi milik masyarakat tutur secara keseluruhan. Contohnya, penggunaan bahasa yang digunakan pada lingkup bidang pendidikan akan berbeda dengan bahasa yang digunakan pada bidang kemiliteran. Definisi masyarakat bahasa dan contoh masyarakat bahasa. Masyarakat ialah sekelompok orang yang merasa atau menganggap diri mereka memakai bahasa yang sama. Terbentuknya suatu masyarakat dikarenakan atas dasar kesepakatan dalam penggunaan bahasa yang sama. Banyaknya ragam bahasa di dunia menyebabkan banyak pula masyarakat bahasa yang berbeda. Hal ini sangat memperkaya dan memperkuat budaya dan identitas sosial dari masing-masing pengguna bahasa tersebut. Berbangga dan berupaya selalu menjaga bahasa yang kita pakai sekarang, yaitu bahasa Indonesia, agar kita semua menjadi masyarakat bahasa Indonesia yang baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang ada.
Ciri-ciri masyarakat hidup secara berkelompok melahirkan kebudayaan, mengalami perubahan, adanya interaksi, adanya seorang pemimpin, memiliki stratifikasi sosial. Masyarakat bahasa berdasarkan sikap sosial. Penyimpangan norma pada lapisan sosial bawah lebih jauh dibandingkan dengan lapisan sosial menengah dan atas. Karena itu mereka juga memiliki lebih banyak variasi. Seberapa jauh konsep makro kuantitatif mencerminkan realitas sosial yang masih harus didiskusikan, menekankan bahwa perasaan menjadi anggota suatu penunjukan lebih penting daripada definisi linguistik. Masyarakat bahasa berdasarkan interaksi. Masyarakat bahasa menekankan bahwa di samping kriteria interaksi juga berperan sebagai satu masyarakat bahasa yang penduduknya menggunakan waktu mereka untuk berkomunikasi, dan masyarakat bahasa merupakan satu istilah yang sangat umum menghubungkan antara struktur sosial dan pengguna bahasa. Suatu masyarakat bahasa yang memiliki bahasa ibu yang sama dan membentuk keadaan komunikasi konsep penutur yang mencakup seluruh kebiasaan suatu bahasa sebagai alat komunikasi dikaitkan dengan yang lain. Masyarakat bahasa berdasarkan jaringan sosial. Masyarakat sebagai interpretasi subjektif psikologis masyarakat bahasa di Indonesia. Alasan saya membahas mengenai bahasa dan masyarakat bahasa berserta dan ciri-cirinya karena saya ingin dengan adanya penjelasan ini kita semua tidak melupakan ciri khas bahasa dalam kebudayaan kita masing-masing yang tentunya sudah ada sejak lama sehingga kita dapat menjaga bahasa tersebut dengan baik. Itulah sedikit penjelasan tentang materi sosiolinguistik dalam bahasa dan masyarakat bahasa. Semoga dengan adanya skrip ini, saya maupun teman-teman sekalian bisa memahami dan mendapatkan pengetahuan dalam skrip yang saya buat. Terima